Dengan apa? Gitu. Nah ini ngatasi nang Indonesia ngatasi masalah mbek serius gak selesai. 3 action. iki aku ndok sing ndi? Iki. Oke. Bertemu lagi bersama saya Mas-mas biasa di konten Majelis Pemuda Kosong. Mengatasi masalah dengan apa? Bercanda. Dengan apa? Dengan bercanda. Gitu. Nah, ini kebetulan Gak ngono. Ngatasi nang Indonesia ngatasi masalah mbek serius gak selesai masalah. Apa mana mbek guyon. nah makanya biar gak Iya. selesai Iya, sekalian. mesisan. Tak ancap-ancapno. Nah, kebetulan Gak kebetulan kamu kan tinggal di situ. iya, tinggal di sini aku bersama ayah saya. Nama siapa, Pak? Kalau ngomong sampai bapaknya kenalan itu enggak ada. Terus gimana? Ini bapak saya. Ya, Namanya saya Bagus Wibowo. Tidak. ya, saya Faiz Wibowo karena saya anaknya. Saya bapaknya. Iya. Terus Bagaimana kabarnya? kan enggak ada anak nanya ke bapaknya terus duduk-duduk terus bagaimana kabarnya. Ya kan orang perlu tahu siapa bapakmu ini. Oke. Jadi perlu saya jelaskan, bapak saya dulu artis, Sekarang enggak. sekarang enggak. Ya dulu kalau kalian tahu bapak saya pakai keribu-keribu gitu. Bobby, Di bentar JTV, ya. di JTV ya. Di JTV, bapak saya, masa testimoni bapak aku. Loh ya, biar orang tahu. Anak sekarang kan enggak tahu. Anak sekarang kan enggak tahu acara becak itu seperti apa dulu, ngehitnya seperti apa gitu ya. Ini talk show aja kalau sama becak, ya bagusan ini talk show. Saya juga tahu sih. Ya. Jadi saya dulu itu sempat 2 periode tahun berapa ya? Tahun 2000, mulai tahun 2011 sampai 2014 2007 sampai 2011 di becak. Habis itu hijrah ke Jakarta, habis itu balik lagi tahun 2015 sampai 2018 di becak show. Jadi ngelanjutin gitu. Kalau pemirsanya ini masih muda, mungkin bapak-bapaknya mereka Iya, yang nonton mungkin. becak ya. Terus Anak gimana? anak zaman sekarang tuh nontonnya nggak TV lagi tuh loh masalahnya itu. Nontonnya TikTok. Kenapa nggak becak pindah ke TikTok? Loh kenapa TikTok tidak masuk TV? Kan gitu aja, jangan becak masuk ke HP apa TikTok gitu ya. TikTok masukin TV. YouTube sekarang masuk TV juga kan? Iya sih. Sekarang YouTube mulai masuk TV. Ini ngelok bukanya gimana sih? Oh ini. Terus Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Sekarang sedang sibuk apa? saya sekarang sibuk syuting. Syutingnya kalian gitu. Sibuk syuting. Sekarang ya sudah vakum untuk syuting, sudah vakum karena becaknya sendiri sudah istilah kalau YouTube apa take down ya. Iya. Sudah di-del lah. Karena sudah tidak jamani lagi mungkin menurut JTV. Iya sih. Programnya juga gitu-gitu aja gitu loh. Monoton menurut saya. Siapa itu? Wah, bukan bapak tapi acaranya maksudnya. Iya. Dia ada Enggak sampai ini nanyain apa kok malah jawab. menurut saya loh ya. Ya enggak itu menurut saya. Kan saya narasumbernya. Oh iya. Iya. Gimana Pak? Bagus. Kan sudah. Oh, sudah ya. Kadang saya suka lupa gitu loh Pak. Ya. Kadang-kadang tuh. Terus Kenapa memilih jadi seniman? jadi seniman itu bukan pilihan kalau menurut untuk kalian yang bergerak di bidang seni, jangan jadikan seniman itu pilihan, tapi justru sebuah kewajiban kalian untuk membesarkan seni itu sendiri. Ngerti nggak sih? Ngerti, tapi gini Pak, menurutku. Iya ya. Aku kadang susah bedain antara seniman sama budayawan. Itu menurut Papa gimana tuh? Seniman. Seniman sama budayawan sama sih ya. Kalau Maksud menurutmu sih? beda. Kalau menurutmu beda. Menurutku beda. Bedanya di mana? Seni itu bagian dari budaya. Terus Jadi seni itu anaknya budaya. Seni budaya.
Oke, paham. Dari konsepnya itu ini adu kesaktian, oke. Terus kumpulan dari budaya-budaya menjadi sebuah Apa tuh? fenomena itu. Kurang bacanya agak kurang ya. Iya, Ya, memang oke. saya enggak suka baca gitu-gitu. Iya. memang. Jadi untuk menjadi seorang seniman itu bukan kita tertarik, oh saya pengen jadi seniman itu enggak. Ada tarikan dari hati yang kemudian oh aku ini ternyata ke sana, aku ini ternyata ke sini gitu. Bukan sebuah kebutuhan juga kita butuh duit akhirnya jadi seniman, janganlah mikir kayak gitu. Karena duit itu akan datang sendiri ketika kalian ikhlas melakukan sesuatu. Paham nggak sih maksudnya? Paham. Iya. Aku Ketinggian nggak sih bahasanya? enggak. Oh, enggak, weh. Pemirsa sini pinter-pinter kok. Iya. Terus jangan sampai si papa ini bilang terus gitu. Jangan. Iya, aku Heeh. ada ide sih sebenarnya. Gimana? Berarti kalau papa tadi ngomong kayak gitu berarti seniman tuh bisa dibilang passion gitu. Ya semua. Jangan hanya seni aja yang buat passion. Apapun yang kalian kerjakan itu jadikan passionmu. Misalnya nyari data gitu ya. Misalkan survei data sampai ke Wonosobo, jadikan passion buat kalian gitu loh. Itu akan lebih enak melangkahnya. Semuanya mau jadi pegawai bank, passionmu pegawai bank. Ya mungkin tuh kuliahnya di teknik gitu ya, tapi passionnya jadi konten kreator ya akhirnya lebih enak jadi konten kreator kan. Iya sih. Dan juga sebetulnya kami di sini juga passion juga sih sebenarnya, Bapak. Maksudnya siapa? Ini saya dengan kru-kru dengan teman-teman. Boleh. Asalkan lakukan dengan ikhlas passion kalian. Dan bertanggung jawab. Tahu maksudnya bertanggung jawab? Tahu. Apa itu? Maksudnya adalah mungkin bisa Papa jelaskan. Saat takutnya beda gitu loh. Ya pasti beda lah, yang pasti kita ada dua, pasti ada dua pendapat itu biasa. Iya. Jangan menganggap perbedaan itu sebuah hal yang tabu, enggak apa-apa beda. Jadi bertanggung jawab itu tetap pada lingkungannya, dia bertanggung jawab terhadap passionnya, terus lingkungan yang di sekitarnya harus tetap bertanggung jawab. Jangan kemudian karena gara-gara mengejar passion kamu tidak bertanggung jawab terhadap lingkunganmu gitu loh. Misalkan bikin konten kreator, kamu passionmu di situ, tapi lingkunganmu tidak mendukung itu, agak susah. Dan menurutku tanggung jawab yang harus Kamu jangan menurutmu, kamu harus nurut kata orang tuamu. menurut orang tua Ya gitu. nggak ada di sini. Nah itu adalah tanggung jawab itu adalah konsistensi. Oh ya. Nah makanya aku ngomong beda ini. Kok Papa lebih ke arah orang sekitar. Keren loh teorimu masalah konsistensi. Nggak enak aku nanti ditanya-tanyain. Kadang pulang nggak konsisten, kadang Ya, pulang kan paham, enggak. Bang. Iya paham aku. Parah. Bapakku mau kemana paham. Aku nggak pulang berapa hari paham kok aku. Maaf ya Pak ya. Nah menurut Papa nih ya. Kok gak enak aku ngomongnya. Juga apa-apa. Menurut Papa bedanya seniman zaman dulu sama zaman sekarang ini apa? Lebih ke budaya formalnya atau kayak gimana? Sebetulnya seni itu tidak ada bedanya. Yang beda itu cuman apa ya? Kalau ibaratnya kalau misalkan musik nih, musik. Apa sih bedanya musik zaman dulu dengan musik zaman sekarang? Misalnya zamannya Kus Plus. Tahu Kus Plus ya? Tahu. Atau Krisya lah. Bedanya apa lagunya Krisya dengan penyanyi zaman sekarang misalnya? Macam siapa Afgan atau apa? Bedanya apa? Bedanya itu referensi musik. Enggak, Berkembang. sebetulnya. Kalau menurut Bapak bedanya hanya di platformnya aja. Musik zaman dulu sama sekarang sama. Cuman dulu pakai kaset, sekarang platformnya beda toh. Udah. Nah, sama kalau misalkan komedi zaman sekarang apa? Stand up komedi. Iya. Mungkin bagi kalian wah ini komedi jenis baru. Enggak. Zaman dulu ludruk itu sudah ada namanya ngudoroso. Ngudoroso itu kalau kalian perhatiin seni ludruk itu setelah ngeremo itu pasti ada satu orang yang ngomong sendiri mengenai keresahannya, itu namanya ngudoroso. Itu sudah ada di ludruk. Itu enggak ada bedanya. Cuman kemasannya yang beda, mungkin sarananya beda, platformnya beda.
Tidak ada yang beda. Ngomong-ngomong soal ludruk nih. Kita sudah ngomong dari tadi. Iya, dari tadi soal ludruk nih. Heeh. Lu Papa dulu sempat ikut ludruk kan? Sempet bukan ludruk, kita punya program yang namanya di JTV dulu, namanya dengan Job Tugu Pahlawan waktu itu. Ada siapa aja? Ludruk Kabaret. Oh iya. Ada Dargombes, tapi pencetusnya sebetulnya Cak Lontong. Cuman kita waktu tampil itu ternyata Cak Lontong ada proyek di Jakarta, sehingga akhirnya cuma Dargombes aja. Nggak terlalu ngetop juga Dargombes, biasa. Gitu-gitu aja. Iya. Maaf lo Om lo. Ngawur. Nanti nonton gimana, Bang? Lu biar dia nonton. Oh, emang gitu. Heeh. Om, warungnya tak datengin boleh tak Om? Kok tutup terus? Warung tutup gak didatengin, warung tutup itu dibuka. Iya sih. Ngawur. Tapi sekarang tim Ludruk Kabaret ada beberapa sudah tidak ikut di Ludruk lagi. Iya. Akhirnya ada satu juga yang pindah profesi, dia buka toko. Malam buka toko, pagi ketangkep polisi. Maaf loh, guyonannya nggak tak. Makan. Tanya kenapa Pak ditangkap polisi? Iya, ngerti. Tanya apa? Aku ngerti Biar kenapa, lucu. Pak. Kenapa gitu? Lah yang dibuka tokonya orang. Duh, iku wis lambung aku kan ketok balen ukur. Nah, ini kalau kayak seperti ini, kalau enggak sama-sama senimannya, ya kayak gini. Artinya kita ngumpan, harusnya ada lagi umpan, terus ada yang smash, enggak jadi. Iya. Jadi setidaknya saya tahu lah kalau bapak saya ngumpan. Memang saya gitu kan aja memang. Terus Memang bapak saya ini apa ya, suka bercanda gitu loh. Tapi kalau serius. Saya kadang-kadang suka kabur dari rumah buat cangkruk sama teman. ya kabur dari rumah itu kan kamu dari rumah terus pergi toh. Itu kabur dari rumah. Loh iya. Kamu dari luar itu enggak kembali itu bukan kabur gitu, hilang. Loh, enggak pernah juga kan gledek pagar pelan-pelan. Pelan-pelan biar apa? Biar papa nggak bangun. Lah iya toh. Berarti papa enggak tahu waktu itu kamu ngeledek pagar pelan-pelan. Dan peristiwa itu enggak terjadi. Dianggap tidak terjadi kamu buka pagar pelan-pelan. Karena kan papa enggak tahu. Iya. Iya, aku bilang aja. Pengakuan dosa aku lah. Kayak ini apa ini? Ini topi Mbah Jon. Timut gadek banyu ngono. Nyugu ini memang timut gitu toh. Emang Nggak pakai air. buat display aja ini, Pak. Oh. Biar Mbah Jon tuh seneng gitu loh, yang punya maksudnya. Mas Joko. Pak Joko. Nah, gini. Pengalaman Papa pada Selama saat liburan. meludruk. Oh, sampai pengalaman selama liburan. Ada kejadian apa yang menarik? Enggak ada ya. Enggak ada yang menarik. Enggak ada yang menarik karena kan apa kan seni macam-macam gitu ya, enggak membatasi di Ludruk tok gitu. Enggak, waktu itu kebetulan yang narik Papa itu grup Ludruk. Ludruknya Ludruk modern, Ludruk ITS ya waktu itu. Jadi ya menurut Papa enggak ada yang menarik, biasa aja semuanya. Maksud sih? Ya, kamu tuh nanya dijawab oke ya sih. Enggak ada yang menarik di Ludruk itu. Tapi aku pas lihat Papa MC itu, Papa ngeludruk itu kayak menarik gitu loh, kayak suasana di belakang panggung. Itulah bagi seorang seniman itu tidak butuh kita ini kita merasa bahwa ini ada yang sesuatu yang hebat, tidak. Biarkan penonton yang menilai sudah. Itu aja. Kalau kita sudah merasa bahwa kita sebagai konten kreator itu merasa bahwa ini tampilan ini bagus, tapi yang nonton menilai biasa aja, percuma juga. Itu. Nah, ini bagian dari pancinganku sebenarnya. Apa itu? Ya tanya kayak gini. Waduh, hebat sekali Anda ya, bisa mancing seperti Mancingnya itu. mulus ya aku ya. Mulus ya. Sampai orang nggak tahu loh kalau itu pancingan. Papa kan Kadang nggak sengaja loh nanya gitu. sengaja. Nah, aku diam tadi mikir tadi aku Penting bolanya sebenarnya. kayak gini. Enggak, memang penting kayak gitu bahwa sesuatu itu kita membuat sesuatu itu untuk orang lain, bukan penting untuk kita sendiri. Ini tanya jawab ini nggak disetting sama sekali.
menurut saya ketika saya meludruk atau nge-MC tidak ada sesuatu yang menarik kalau ditanyakan ke saya sendiri. Perkara ada yang menarik buat orang, ya alhamdulillah itulah misi kita sebagai seniman. Jangan ada seniman atau pekerja seni ataupun konten kreator yang memuji karyanya sendiri, biarkan masyarakat yang memuji. Anil. Keren ya. Keren banget. Istimewa, bapakmu cerdas sekali ya. Makasih loh, Pak. Menurutku. Jadi gini. Kagak nurut kan niku. Cuma menurutmu. Kalau nggak nurut dimarahin. Nggak nurut dimarahin. Gini. Kalau misal budaya ludruk itu dengan budaya yang budaya yang papa lakukan pada saat meludruk, aku kan nggak ngerti tentang ludruk kan. Nah, apakah harus menggunakan baju adat atau kayak gimana? Jadi gini, mungkin sejarahnya ludruk sebentar aja ya. Sejarah ludruk itu kan dimulai dari zamannya dulu bernama lerok. Kenapa lerok? Karena pemainnya itu keliling kampung dengan pakaian lorek. Tapi dipelesetkan jadi lerok itu di Jombang. Kemudian berkembang lagi menjadi besutan. Besut. Jadi lakonnya ada Besut, Rusmini, dan Manjamino. Pamannya namanya Jamino. Cuma 3 dok pemeran ludruk. Terus berkembang lagi menjadi ludruk. Nah, kalau perkara pakaiannya, ludruk tidak membatasi. Ludruk itu bukan ketoprak. Jadi bisa kondisi kekinian sih sebetulnya. Cuman ya saya nggak tahu ya, untuk seniman-seniman ludruk mungkin ada yang lebih paham masalah ini. Kan Papa juga nggak terlalu ludruk-ludruk banget. Iya. Dan zaman sudah berubah kan, kayak OVJ itu menurutku udah hampir sama kayak ludruk gitu loh. Nah kalau misalkan ada papa pentas nih misalnya, nah orang itu bakal tahu nggak kalau itu ludruk gitu loh? Ada, bakal tahu, pasti bakal tahu. Kalau itu ludruk pasti tahu, karena harus didahului kan. Ludruk itu masuknya itu biasanya bedayan dulu, habis itu remo disambut kidungan, habis kidungan itu ada ngudoroso. Itu step-stepnya ludruk. Setelah ngudoroso biasanya ada yang ngepur istilahnya. Okay. Yang ngepur itu manggil 2 temannya atau 3 temannya, mereka dagelan dulu. Begitu dagelan, habis itu baru goro-goro, semacam inti cerita. Kayak habis opening gitu nggak sih? Nah, openingnya begitu banyak karena ada remonya. Remo itu juga lama loh. Remo itu ada yang 5 menitan, 7 menitan, mungkin ada 11 menitan. Yang 12 jam nggak ada? 12 jam gak ngeremo, turu jenenge. Lucu loh pancinganmu. Cuma jawabnya sing bingung. Jadi itu sekilas ludruk ya. Sekilas ludruk ya seperti itu. Kirain ada yang 12 jam. Kalau itu wayang orang, Dik. Ya. Gimana kalau bikin Iya, daripada bulat pertanyaanmu bikin iya, minum boleh. aja sekarang. Nanti bakal ada. Mm-mm. Dan sopo telepon? Besar. Gojek. Oh alah. Gini, kalau dilihat evolusi ludruk ya. Kalau misalkan ya, di zaman sekarang ludruk masih aktif. Dengan set yang sama, dengan step yang sama. Nah, orang-orang menurut Papa bakal lihat nggak kalau orang-orang di zaman sekarang? Lihat ya, pasti akan lihat karena keunikan sendiri. Cuman ya tinggal support dari pemerintah sebetulnya. Karena ini kan memang harus dilindungi. Maksudnya gini, dilindungi itu kemana? Bagaimana menampilkan sebuah seni ludruk itu menjadi kemasan yang menarik buat anak muda. Kira-kira itu satu. Kalau mau digratisin ya gratisin. Cuman seni kan bukan itu. Orang itu spend money untuk melihat sebuah seni itu sebuah penghargaan. Bukan masalah uangnya bukan masalah uangnya ya sekali lagi ya. Tapi orang rela mengeluarkan sesuatu untuk melihat ludruk itu penghargaan loh untuk seni ludruk. Karena kalau diwajibkan sendiri itu buat seniman ludruk nggak puas loh. Misalkan ya gratis atau diwajibkan ini karena yang kan sering kayak gitu nih. Ludruk, pentas ludruk ini yang main para pejabat. Wajib itu anak buahnya. Bagi para pejabatnya oke-oke aja, tapi bagi para seniman ludruk ya jelas banyak yang nonton, wong ini wajib karena yang main komandannya atau bosnya. Bukan itu, pengennya seniman ludruk itu ada penghargaan bahwa masyarakat rela mengeluarkan sesuatu, ada effort
sebuah effort untuk melihat mereka, itu penghargaan. Iya. Itu penghargaan. Tapi gini loh Pak, tapi aku lihat sebentar batuk dulu. Nah, tapi aku lihat gini, untuk ludruk sendiri. Ini bahas ludruk, kenapa sih bahas ludruk ya? Menarik soalnya untuk dibahas, karena tren ludruk ya, sekarang menurutku turun gitu. Memang membahas sesuatu yang hampir punah itu menarik. Menarik memang. Bahas dinosaurus yang sudah punah. Mau sih. Atau harimau Jawa yang hampir punah. T-Rex gimana kabarnya? Kalau aku sendiri ya, aku mewakili aku sendiri, bukan anak-anak pada zamanku. Aku lihat ludruk itu udah boring, kalah sama kontennya Gofar Hilman, kalah sama kontennya ngobrol-ngobrol podcast Deddy Corbuzier gitu. Enggak apa-apa. Nah, tapi aku juga pengen kayak ludruk ini bisa dikenal sampai bawah-bawah. Buat apa kok kamu pengen? Regenerasi. Kayak untuk apa? Cita-cita besarnya apa? Ketika ludruk akhirnya masih ada gitu, buat apa? Buat itu sih, iya sih benar sih. Katanya membosankan katanya. Nah ya itu, bosan tapi eman orang-orang yang ada di ludruknya tuh loh yang. Kamu eman nasibnya orang ludruk apa eman ludruk itu sendiri? Eman orang sih. Kalau orangnya itu urusannya ada departemen sosial segala macam, nanti kasih pekerjaan, tapi nggak ngeludruk. Ngapain? Yo nggak tahu, terserah mau jadi tukang parkir atau apa, monggo. Tapi emang ada sampai kayak gitu? Loh iya. Seniman ludruk itu ada yang, mohon maaf nih, ada yang kalau siang becak loh. Seniman ludruk itu. Seniman ludruk yang waktu itu yang tak lihat di Irama Budaya, ada yang siangnya itu tukang becak, terus penjual sayur, malam ludruk. Tahu nggak honornya berapa? Berapa? 7.000. Sumpah? Loh iya, 7.000 rupiah. Ada yang 25.000 rupiah sudah paling bagus. Segitu. Kamu bayangin ya, sorry itu sih ya, di ludruk itu kan ada budaya namanya banci ya, banci ludruk itu. Memang ada, itu budaya itu. Kenapa waktu itu banci ludruk? Karena di ludruk itu dalam tanda kutip awalnya itu agak tabu menampilkan perempuan, sosok perempuan tampil di atas panggung kemudian ditonton, itu dalam tanda kutip haram hukumnya. Perempuan jadi bahan tontonannya haram, sehingga yang jadi perempuan itu adalah laki-laki. Itu bancine ludruk, kalau malam cantik, siangin muli ngangkut botol segala macam. Ya memang itu kondisinya. Nah makanya kalau sudah seperti itu kemudian kita bertahan untuk bahwa ludruk ini harus dipertahankan. Yang ngomong dipertahankan itu loh, mau keluar duit nggak untuk beli tiket ludruk? Misal nih, kan beberapa pasti gitu. Ini seperti ya apapun lah dia ngomong, ini budaya ludruk sebagai identitas budaya Jawa Timur. Loh kalian itu mempertahankan budaya ludruk hanya untuk identitas. Kan menurutku sih nggak masuk akal. Lebih masuk akal justru pendapatmu mempertahankan seni ludruk agar orang-orangnya ini, seniman ludruk ini tetap bisa hidup. Itu lebih oke gitu, lebih apa ya, lebih mendasar daripada sekedar bawa identitas Surabaya gitu. Lapo identitas Surabaya gak usah ludruk, kebun binatang wis identitas, wis gak usah lah mulai ludruk. Bilang identitas tapi tidak ada fasilitas segala macam. Iya. Masuk akal. Ngomong-ngomong soal kehidupan, kapan Jadi kehidupan. Jadi kehidupan gitu. Papa seharusnya gitu. Iya. Ulang dah. Gak kalau gimana? Kesehariannya tuh Papa itu kerja apa sih? Karena yang Papa sebutkan itu Papa di baja, Papa di dunia entertain lah intinya. Kesibukan aslinya itu loh apa? Oh, kerja di Bank BUMN. Ya jauh ya dari dunia lawak ya, karena pekerjaan yang Papa geluti kan serius banget ya, bagian remedial recovery dari penyelamatan dan penyelesaian kredit di Bank BUMN. Jadi ya harus lebih serius.
kadang juga tekanannya nggak menarik kalau bahas kehidupannya papa yang real, nggak menarik. Kita kan lebih menarik membahas sesuatu yang nggak real ya. Yang real aja ya berarti ya. Yo yang nggak real yang menarik. Yang real lah. Oh ya wes bahasan. Dulu pas aku kecil nakal nggak Pak? Sekarang gini aja, yang harus bisa menerjemahkan dulu. Kita harus bisa bikin batas ya. Apa yang disebut nakal itu? Nah, maksudnya aktif, kayak nggak bisa dibilangin. Menurutku nakal pada saat kecil itu ya. Emang anak kecil ada yang bisa dibilangin? Nggak ada. Iya, berarti nggak. Masuk akal juga. Enggak, karena kan beda ya nakal menurut nakal itu adalah sesuatu yang dilakukan dan dia tahu tapi dilanggar, itu nakal. Anak kecil kan nggak tahu kalau nggak boleh pipis di kepala bapaknya misalnya gitu. Kan nggak tahu dan iya berarti nggak nakal itu. Kalau udah dibilangin itu dilanggar berarti nakal berarti. Loh, dia nggak tahu kalau itu dibilangin itu artinya nggak boleh lagi, itu nggak tahu. Anak kecil kok. Kalau sampai sekarang? Wah itu pekok namanya. Emang dulu papa nggak gitu emang? Kenapa? Dibilangin sama Akung, Fred. Iya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kenakalan, tapi harus terima konsekuensinya. Yang jadi masalah adalah dia sudah berbuat nakal atau melanggar ketentuan orang tuanya, tapi tidak mau menerima konsekuensinya dan merasa benar, itu yang keliru. Ada lagi yang keliru, sudah tahu salah dan ngaku salah, tapi terus diulang-ulang, itu ada lagi gitu. Nyari apa? Aku. Itu ya. Ya, jadi kalau ada anak-anak Anda yang tidak pulang, cari aja di warung Mbah John. Di situ mereka berkumpul. Tidak tahu ngapain, diskusi, ya. Nah ya, apa sih bikin warkop Mbah John itu? Buat pengumpulan orang nakal memang. Bukan, sebetulnya orang kreatif yang butuh penyaluran. Kan tidak ada orang nakal itu. Tidak ada sih. Yang ada itu orang kreatif yang tidak bisa menyalurkan kreativitasannya gitu loh. Pancinganku bagus kan? Ya, sebetulnya bagus. Cuman ya butuh penyaluran lah ya. Ya kan bingung. Kita ini bingung sebagai orang tua. Suatu saat gitu ya, tiba-tiba makaroni. Terus habis itu survei lapangan. Ini kan juruntung semua. Terus habis itu bikin konten untuk YouTube. Arah hidupmu itu mau kemana tuh sebetulnya? Jadi masih mencari sebenarnya itu. Oh masih mencari ya. Kadang juga timbangannya aku nggak lapo-lapo. Ya udah aku ngisi kayak kesibukanku. Ini makaroni ya. Dulu pernah ada dia ini sempat mau bikin kaos terus habis itu tas pouch clutch tapi nggak sampai terus apalagi itu yang bikin ini kalau ada mobil pesok ini mobil pesok ya itu semua bagian dari eksperimenku sih sebenarnya. Bagaimana aku kan juga senang analisis kan emang. Menurutku dengan adanya ini bisa terjual gitu. Kita udah berapa menit ngobrol? 28. Bisa di-cut kok. Ya nanti di-cut. Oh. Susah lagi. Enggak apa-apa. Aku seneng kok nyusahin editor memang. Ini terus. Nah, memang aku orangnya suka menganalisis ya. Dan sebelum aku launching produk, itu aku kayak bikin skemanya dulu, kayak bikin rancangannya dulu nanti kayak gimana penjualannya. Terus kalau misalkan aku melakukan sponsorship, itu kata-katamu terlalu banyak aku. Tahu nggak kenapa terlalu banyak aku itu semacam booster ke alam bawah sadarmu. It's all about me. Itu yang harus diperbaiki. It's not all about you. Yes. Tapi dalam berkehidupan kan bukan semuanya itu bukan mengenai aku, tapi mengenai kita semua. Nah, aku itu sebetulnya gini. Aku itu gini. Aku. Itu yang akhirnya tertanam bahwa
ini urusannya ini yang penting aku. Enggak, nanti dalam kehidupan itu kita. Gini, kenapa kok tadi aku ngomong aku? Karena memang bahasnya konteksnya aku gitu loh. Iya, tapi terlalu banyak aku sehingga tidak, karena itu termindset akhirnya tidak memperdulikan lingkunganmu. Karena termindset aku tuh gini, aku ini wong ini, aku ini wong dendaman, sampai hal-hal jelek itu merasa bahwa kamu harus mendeklar bahwa itu aku. Aku tahu sih maksudnya ini apa. enggak. Ini untuk semua gitu loh, untuk anak-anak muda. Jangan merasa bahwa ini soal aku gitu. Aku ini gini, aku ini gini, aku dendaman, aku ini lagi marah. Aku kok urusannya aku terus. Sekali-sekali mikirnya itu kita. Sebaiknya ngomong kita gitu. Bukan sebaiknya ngomong kita, gimana? tapi pola pikirmu yang harusnya kita. Atau kami. Karena apa? Kalian makhluk sosial. Kalau misalnya kami punya project, Pak. Keren ya? Berarti kamu dengan sosialmu, dengan circlemu. Bukan aku punya project. Aku punya project, Pak, sama teman-temanku. Salah. Kami punya project. Pikiran gitu ya? Iya. Kalau nanti wawancara atau segala macam kamu bikin produk. Ini produk saya dan teman-teman, Pak. Kamu nawarin produk. Enggak kayak gitu. Ini produk kami. Berarti orang akan melihat, oh ini teamworknya keren. Tapi dari kata-kata itu nantinya kalau dilakukan tiap hari itu akan jadi di dirimu. Oh iya. Kok jadi ngasih tahu kamu? Enggak, ini ngasih tahu semua ini. Ya. Jadi kalau sudah punya project, kalian punya project, jangan bilang saya dan teman-teman punya project. Katakanlah kami punya project. Nah, tadi itu yang saya contohkan yang salah ya, jangan ditiru. Bukan, enggak apa-apa, ini pendapat, kalau pendapat. Aku terima pendapatnya. Kami terima pendapatnya. Nah, itu yang salah. Kami terima pendapat. Tapi enggak, kalau salah itu aku. Iya, oh gitu. Ya, kalau salah itu aku. Tapi kalau misalkan menawarkan sebuah produk itu kami. Sesuatu yang baik bilang kami. Tapi kalau ada nyalain, ya Pak, itu kesalahan saya. Gitu aja. Berarti tadi yang benar. Respect orang. Itu untuk di dunia pekerjaan penting banget ya. Apapun, pokoknya teamwork. Gitu. Sekarang nggak ada. Yang paling penting itu adalah itu networking, teamwork, networking. Gitu. Nah, kadang tuh kalau misalkan ini bahas pekerjaan ya. Kadang tuh gini, Pak. Kalau misalkan kita bekerja dalam satu tim. Nah, habis itu kita presentasi tentang project. Tentang project di kedepannya untuk ke bos misalnya. Nah, bosnya itu dia kayak dengerin satu orang itu loh. Apa bahasanya apa dengerin? Dengerin itu apa ya? Meniteni. Menandai. Meniteni, ya. Meniteni satu orang. Jadi dikai komiti gitu. Enggak gitu. Dipeniteni ya. Enggak gitu juga. Menandai satu orang. Menandai. Nge-label satu orang itu. Oh iki koyoke biang kerok satu tim deh. Bosnya ngomong kayak gitu. Dan akhirnya orang itu yang dimarahin bosnya itu dia apa ya? Itu dimarahin bosnya sampai orang semua tahu itu loh, kayak dijatuhkan di dalam timnya sendiri. Paham maksudnya? Enggak. Ada yang paham? Teman-teman paham? Yang di rumah paham? Enggak paham. Oke, saya lanjut ya. Jadi ngantuk. Enggak. Jadi bosnya tuh jatuhin seseorang di dalam forum besar gitu loh. Nah, menurut Papa yang harus dilakukan? Yang dijatuhin itu anak buahnya? Iya, anak buahnya. Ada nggak bos yang kayak gitu ya? Maksudnya gini, anak buah itu nggak usah dijatuhin, toh dia sudah anak buah loh. Kalau anak buah jatuhin bosnya itu iya. Tapi kalau bos jatuhin anak buah, goblok sekali bosnya. Lu anak buah kok, ngapain dijatuhin? Sudah jatuh, dia sudah posisinya di bawah anak buah. Oke, kalau kebalikannya gimana? Anak buah jatuhin bosnya? Wajar. Sliding. Wajar. Itu memang di dunia pekerjaan memang sering terjadi. Bukan seorang anak buah menjatuhkan bosnya. Biasanya kalau mau menjatuhin itu kalau saingan, selevel itu menjatuhin. Jadi serius gini ngobrolnya.
Jadi makanya kamu nanya pekerjaan. Go. Kebawa emosi, kebawa Iya. Kami itu yang tidak boleh untuk seorang yang nanya itu tidak boleh terlalu terbadi, harus tetap pada porsinya. Nanya apa lagi? Alamat. Pondok Chandra. aku setel bapakku gak iso. Terus apa? Saran? Ya, belum. Ya belum, aduh, sampai saran itu enak guys. Padahal aku masih pengen ngobrol-ngobrol ya, tentang masa aku kecil gitu loh. Ngerepotin nggak aku? Enggak itu. Enggak ya? Enggak. Ya mohon maaf kalau dari kamu kecil papa belum bisa memenuhi semua keinginanmu gitu ya. Aduh kok jadi gini? Loh kamu nanya masa kecil kan ya di depan umum papa minta maaf enggak bisa memenuhi semua keinginanmu. Tapi insya Allah semua kebutuhanmu papa penuhi. Iya kan, keren ya. Menarik. Karena tugas kami orang tua adalah memenuhi kebutuhan anaknya, bukan keinginan. Kalau keinginan dia pengen punya kolam renang sendiri yang di atas gitu ya. Kalau kolam renang di bawah nggak masalah, dia pengennya di atas kolam renangnya kan. Biar orang tahu kalau itu rumahku. Ya. Memang gitu unik akwariknya. Itu ya. Kalau dulu punya HP dia oke, waktu itu masih keinginan, belum tak beliin. Kemudian ingat HP pertamamu? Engage. Ya. Yeah. Itu ringtone-nya nggak dimatiin loh sama dia. Begitu ada telepon gitu, kalau siapa telepon itu nggak dimatiin, nggak diangkat-angkat. Biar orang semua tahu dia punya HP. Memang sombong aku dari kecil anaknya. Dan juga nakal juga aku. Makanya sekarang dia kalau punya pacar, ada pacarnya nangis, dibiarin sama dia. Kok iso? Biar semua orang tahu kalau dia punya pacar. Ngerti aku. Bercanda. Tak biarin loh. Jadi aku wis trawasi iki, weh kok ngene gitu. Gitu. Udah ada, arahnya ke situ. Iya, ngerti. Jadi memang tidak ada anak-anak yang merepotkan bagi orang tua, itu tidak ada. Orang tua yang merasa repot atas harta yang dititipkan sama dia, anak-anak itu kan harta buat orang tua. Itu menurutku harus dipertanyakan keimanannya. Dititipi harta kok malah repot. Iya kan? Iya, masuk akal. Iya. Jangan pernah merasa repot kalau ketika Tuhan menitipkan harta itu kepadamu. Pelihara. Oh kan serius mana? Serius lagi kan kami bisa punya... nangis maring ini aku. Kamu nggak iling cilianmu. Ojo Bapak. Kami dia lahirnya hampir prematur loh. Dia lahir 2,5 kilo dengan panjang 47. Itu minim sekali loh. Iya. Masuk ke inkubator itu di fototerapi semalam, baru besoknya keluar. Matanya ditutup. Sakno ya aku ya. Itu kalau enggak dimasukin inkubator mungkin digondol kucing. Lagi cilik. 2,5 kilo loh, cilik. Lah ya untung gedene aku ganteng. Ya. Masuk akal enggak sih? Enggak sih. Manis. Ya ampun, kamu gitu, Bu. Papa ini sedang memuji diri papa sendiri. Sunat di mana? Sunat nang Pak Sakur. Sakur sapa? Oh, Sakur Ronggo Arsito. Lah apa sih bahas sunat? Oh iya sih. Nah, kami punya segmen itu, Pak, untuk pertanyaan. Aduh, ya terus jawab cepat. Dari kameramen. Apa itu? Mungkin ada pertanyaan. Mas Dika. Tiba-tiba aku udah tulis semua pertanyaan di situ. Ini kalau nggak ada pertanyaan boleh pulang loh nih. Biasanya gitu kan. Biasanya kan. Hati-hati. Biasanya kalau. Nggak masalah, nanti ada nasi goreng tuh, Pak. Terus? Mas OTW. Wes tak. Nah. Oh, ini nanti ada segmen Papa makan nasi goreng. Terus iklan. Endorse. Oh, ya pasti enak. Belum tak makan sudah enak ini. Mosok ngono. Loh iya, biar berlebihan. Jadi nanti kan, wah enak sekali nih. Terus makanya lahap kan gitu. Iya sih. Iya ya lahap. Ini jam 1 siang ini syutingnya ya. Belum makan ini. Pas loh. Pas ya. Aku pengen makan sih. Ya terus nunggunya. Lu ya aku. Jam kan janjinya jam 1. Ya aku makan. Janjinya jam 12 Mas, waktu makan. Saya ingin tahu mamanya Faiz itu di situ.
ini. Tapi ada yang lucu loh dari kehidupanmu itu ya. Jam ada alarm begitu kenceng gitu, mamamu gedor-gedor, kamu ndak bangun ya. Tapi papa itu kalau notok kamu, dok, mas bangun. Itu kenapa kok bangun kamu? Ungkapkan itu. Oke. Keluarkan unek-unek. Kenapa totokan pelan dari papa, tok, mas bangun, tok. Aku karena kalau misalkan begitu lebih enaknya kalau misalkan menggunakan titik bukan menggunakan tanda seru. Apa ini? Intonasi papa pakai titik. Loh ini intonasi itu intonasinya papa waktu itu menurut papa sama mama ya tetap aja. Tetap mas bangun. Nah, itu titik. Ini pakai tanda intonasi menurutku itu titik. Ini tanda seru. Bukan, itu titik yang papa bilang. Oh, kalau yang kamu dengar Mas bangun, tanda seru. oh enggak, karena posisimu waktu itu lagi tidur. Suara apapun rasanya kayak tanda seru. Loh, tak interupsi ya. Tersinggung aku, enggak Pak. Waktu itu tidur kan ya? Iya. Kalau enggak tidur kan enggak mungkin tak bangunin, iya toh? Karena bener. kamu tidur. Iya. Kalau orang tidur itu misalkan ada klotek gitu aja, itu rasanya kenceng banget. Padahal waktu itu pelan banget, papa sampai gini, mas bangun gitu, saking pelannya. Tok kan gitu. Nah, yang ada di pikiran saya pada saat itu begini, aku lebih prefer kalau misalkan Bangunan ini sing enak ya apa? loh, aku yang langsung bangun tuh berarti enak. Kalau yang enggak langsung bangun, Nah, itu pakai tanda seru. berarti enggak langsung bangun. Enggak langsung bangun. Gara-gara pakai tanda seru. Agak lucu ya kamu. Pakai tanda seru. Iya. Bangun, Jadi enggak. kayak enggak ya, apa ya? Itu yang ada di pikiranku aja sih. Aku kan punya imajinasi gitu kadang-kadang. Kayak oh ini orangnya ngomongnya pakai titik. Oh ini orangnya ngomong pakai tanda seru. Kadang-kadang aku kayak mikir kayak gitu. Dan aku lebih prefer kalau misalkan orangnya ngomong pakai titik. Ya, tiap hari ya kayak gitu banguninnya. Beda, Pak. Loh, karena kamu tidur, tergantung tidurmu berapa jam. Kalau tidur di bawah 5 jam, semua yang kamu dengar di luar itu rasanya kayak dar gitu. Tapi kalau insya Allah tidurmu cukup, Kudu pakai peci aku ya toh? Tidurmu itu normal seperti kehidupan manusia di planet bumi ini pada umumnya, gitu ya. Yang 4:30 itu justru baru bangun, bukan baru tidur. Itu kalau dibangunin pasti alhamdulillah ya Allah, sudah pagi dibangunin sama orang tuaku. Untuk Pasti salat gitu. subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Apa itu? Wa ila iku doa bangun usul. Iya kan? Bangun tidur. Iya, bukan malah dalam hati malah gitu. Lah, apa sih? Alhamdulillah dibangunkan. Iya, gitu ya. masih bisa bangun. Masih bisa bangun. Itu. Bukan. Mesti kan orang pada umumnya yang normal tidak akan mengira bahwa ketika jam 5:30 apa jam 6 ini kamu baru tidur 1 jam. Iya. Iya toh. Normalnya orang kalau jam 6 itu sudah tidur 8 jam. Jadi kalau dibangunin rasanya itu tanda tanya semua. Mas, bangun. Bukan tanda seru. Mas, bangun. Itu karena baru tidur 2 jam 3 jam. Kamu mau dibangunin dengan tanda tanya? Enggak mau. Tok. Mas, bangun. Gitu atau Mas, bangun. Iya. Enggak, Pak. Gitu. Membangunin itu pinginnya orangnya bangun, bukan tanda tanya. Jadi nawarin bangun. Nawarin. Mas bangun. Mas, mau bangun enggak? Enggak. Gitu terus tidur lagi. Nah, itu sudah terpecahkan karena tidur. Tapi ada beberapa kala kamu merasa kalau dibangunin itu tanda titik ya. Iya. Bukan tanda seru ya. Karena tidurmu cukup. Coba bayang pun waktu itu kalau tidurmu kira-kira sudah lebih dari 5 jam 6 jam. Pasti enak dibangunin itu. Lebih enak kalau bangun sendiri sih. Kalau bangun sendiri kamu enggak tahu diri. Enggak bangun. Kamu sendiri yang bilang misal
Pak besok aku ada acara jam 8. Nah kalau ada acara jam 8 kan bangunnya jam 6. Jam 6 habis itu ngapain, terus berangkatnya jam 7. Masa kuliah jam 8 bangunnya jam 11. Dosennya kuliah macam apa itu? Kampus model apa itu seperti itu? Malu-maluin alma mater kamu. Iya. Uner juga, Bapak. Papa kalau dulu kuliah jam 8, Bang, paling tidak sudah sampai kampus itu jam 7. Hari berikutnya. Aku wis pasti tepat waktu iki. Tapi kan lulus. Iya sih. Lah kon durung. Kamu sudah lulus? Tahun depan awal. Oh ya, kancamu ya durung lulus iku apa? Angkatan 2018 tapi. Duh, ya jelas. Terus apa lagi? Nah, sampai ditanya narasumbernya kan aku apalagi bingung. Udah ke ini semua, udah ketanya semua. Enggak. Jadi ini kan temanya sambil nunggu nasi goreng nih. Apa nanti ayo iklan gitu. Bikin iklan gitu. Wah, apaan tuh? Kamu katanya mau bahas masa kecil. Miliki masih panjang, baterainya masih banyak. Nanti yang susah ngeditnya. Ya paham. Ya gak apa-apa nek kepengin takon-takonan terus. Barangkali ada yang menarik di situ. Barangkali hubungan bapak dan anak kita ada yang menarik. Sangat menarik sebetulnya karena banyak petua-petua yang dulu memang orang tua zaman dulu kan tidak memberikan semacam apa ya quotes gitu enggak, agak luput di situ. Jadi begitu ada yang salah baru disalahin atau diberikan sesuatu yang harusnya benarnya seperti ini, tapi tanpa ada quotes kedepannya seperti apa. Kamu tahu kenapa dulu milihnya fakultasnya ekonomi? Aku dah. Pada saat itu jujur ya, Papa yang milihin sih. Ya, kenapa Papa yang milihin waktu itu? Kayak Papa tahu aku. Enggak, karena Papa nanya waktu itu nanya ke dia, kamu nanti kerjanya pengen jadi apa? Oke, iya sih. Ada beberapa metode yang berbeda. Kalau di kami di keluarga terutama itu, saya nanya ke anak-anak, kalau sudah nanti kerja, pengennya kerja jadi apa? Itu begitu dia sudah menetapkan cita-citanya, kita yang ngarahin. Berarti kuliahmu fakultasnya ini, kan gitu ya. Ada beberapa juga keluarga yang asal masuk universitas negeri. Sehingga begitu lulus bingung. Lulus baru nanya, kita kuliah nanti kalau sudah lulus mau kerja di mana? Itu bingung kadang. Itu sudah dalam kondisi dia skripsi ataupun sudah lulus, kerja di mana bingung. Bukan berarti sana salah sini benar, enggak juga, tapi metodenya berbeda. Mungkin yang lain juga seperti itu. Asal masuk aja. Yang penting UNER, ITS itu. Riskan juga. Iya, makanya ketika kamu masuk kuliah kan tak tanya, kamu sebelum memilih itu tak tanya, kamu pengenmu jadi apa? Pengenmu kerja di mana? Gitu toh. Jangan sampai salah milih jurusan yang tidak mensupport cita-citamu. Itu kebetulan jawabanku apa ya? Pertamina. Kamu pengennya jadi OJK, kalau enggak di BI. Itu kan setelah kuliah. Enggak, sebelum. Hah? Iya ta? Kamu mulai kapan pengen kerja di Pertamina itu? Enggak, itu cita-citaku pas kecil dulu. Enggak ada anak kecil cita-cita pengen kerja di Pertamina. Anak kecil model apa? Anak kecil itu kalau ditanya pengen jadi apa? Pilot, jadi polisi, jadi tentara. Gitu kan. Loh, Papa tahu enggak? Kau narik cerita kau besar kerja di mana? Jadi kerja di Pertamina. Kau arek cilik opo iku? Gini. Dika iku tak ono pas cilik cita-citane opo? Aku pas apa emang? Cita-citamu opo? Waktu kecil. Direktur Pertamina.
Kamu itu berpikir seperti itu karena kakek gumbul dek yang bacot. Loh, sebelum itu, Pak. Bagaimana mungkin kalian ini bercita-cita jadi kalau direktur iya, tapi direktur spesifik Pertamina enggak no. Apa tahu nggak asal mulanya apa? Kenapa kok aku pilih Pertamina? Karena kamu kumpul dia di bacot. Nggak gitu. Bukan. Itu cita-citaku pas kecil. Gak ono. Gini, jelaskan. Iya. Pas SMP kecil kan? Ya kamu sampai sekarang pun kecil. Oh iya, masih kecil di mata orang tuanya. Umur berapapun itu. Iya, umur berapapun. Nah, pas aku SMP, aku lihat orang-orang Pertamina. Di pom bensin. Pom bensin. Kok uangnya kok banyak? Oke, gitu nih. Nah, itu. Itu makanya tuh. Oh, lu gak delok wong becak nek ngitung duwe ya wae. Enggak, waktu SMP pikiranku gitu. Bro, wih, pakai ya Duk Pertamina ya. Oh, pasti. Kon clear berarti cita-citamu kerja nang pom bensin. Sekolah pendidikan sekolah pom bensin. dukur-dukur. Salah berarti. Kamu itu berpikiran kamu seolah-olah punya cita-cita jadi direktur Pertamina dulu itu karena yang sekarang ini kamu gumbul Dika di Bacon. Sopo sing arep dadi direktur Pertamina? Dika, kakak Dika. Dek kok godo aku. Kamu tetap mending di pom bensin ya. Irham cita-citamu jadi apa? Waktu kecil? Koki. Koki. Iki rada langka ya, cita-cita jadi koki. Kenapa ndak ambil jurusan Soalnya chef gitu? pas kecil bibi ngomongnya kalau jadi koki nanti harus ngerasa anjing, babi, masakan-masakan gitu. Jadi kamu tuh jadi koki di mana? Kalau nah kan nggak tahu pas kecil. Diarahin kayak ngono. Oh, ditakut-takuti. Iya. Dengan opini itu koyoke. Kamu mungkin jadi koki di itu anu ya, Tomohon sana kan. Harus ngerasain babi. Iya. Loh, kalau di Papua bakar batu pakai apa? Upacara bakar batu. Bisa itu, kadang dialihkan pakai ayam soalnya. Oh, bakar batu itu ayam. Aslinya babi. Babi kan? Aslinya. Tanpa berbahasa basi lagi, kita sambut Irham. Silakan. Irham, oke. Menarik loh. Irham itu menarik karena banyak budaya Papua yang kita ini nggak tahu. Kita menganggap babi segala macam buat mereka itu simbol kekayaan ya kalau sudah banyak babi. Kamu punya emas-emasan segala macam enggak dianggap kaya. Pakai minyak babi. Berapa babimu itu? Enggak parfuman pakai minyak babi. Ya enggak. Itu untuk anti malaria sebetulnya. Iya, temanku pakai itu. Ya iya karena anti malaria. Kalau enggak pakai itu kamu digigit nyamuk dan malaria urusannya nyawa. Iya, nyawa. Banyak. Mau tak Irham didatangkan sini? Kita sambut tanpa berbahasa basi lagi. Iya. Inilah dia. Loh iya mau dapat penghargaan. Dipanggil loh. Dipanggil loh kamu. Ngobrol apa nih? Loh, segmen berikutnya aja Irham ya. Iya. Pas tiar lah. Oh iya. Padahal ada di grupmu itu ada sesuatu yang menarik bahwa ini ada pemuda Papua gitu ya. Harusnya kamu gali itu. Bukan masalah potensi kekayaan alam yang enggak, sudah cukuplah kalian menggali kekayaan Papua. Maksudnya budayanya aja. Edan itu budayanya itu gila-gilaan. Mungkin di situ boleh lah ya terus terang. Ada masalah apa di duga, jangan aja. Nanti kamu bisa hilang loh nanti kalau enggak. Udah pernah hilang dulu. Di chat apa polisi cyber gak sih kon? Iya. Konse aneh-aneh, cangkruk-cangkruk. Ya sebetulnya enggak aneh, cuman ya kondisinya aja. Bukan sesuatu yang aneh mengungkap kebenaran, bukan sesuatu yang aneh. Memang bukan itu maksudku anehnya. Kayak cangkruk-cangkruk ngono lho. Itu kan bahasa sehari-hari yang kami gunakan memang. Enggak usah aneh cangkruk-cangkruk ngono lho. Gitu. Ya itu. Nah, udah berbeda zamannya. Guyonannya udah beda. Bisa dari belakang kata gitu. Gak situ. Engko sapa sing nakoni? Engko sapa sing nakoni? Aku dhewe. Ngobrol-ngobrol ae lho. Aku ngenteni nasi goreng iki mengisi kekosongan. Deman Pak baterai ini ya. Di Ngobrol-ngobrol dulu aja kalau gitu. ngobrol-ngobrol sih.